lagi di podcast kakak. Sama gue Dio. Sama Gede underscore. Gue Emmanuel Adibayo. Dewi. Nih bintang tamu kita. Iya. Hari ini kita kedatangan sama Bang siapa? Hendra. Bang Hendra. Indra. Jadi Bang Hendra ini kerjanya ngebungkus, Pak. Yoi, ngebungkus coffee shop Waduh. sama requestan. Tadi ngebangun. Bang Hendra ini arsitek sebenarnya. Oh, arsitek. Oh iya. Gerasi enam ini. Gue kira arsitek, jauh banget. Bergerak. Bang. Wah. Gitu. Colek dulu gitu loh. Oh, iya. Oke. Mohon maaf ini kawan-kawan. Jadi Bang Hendra ini arsitek ya? Backgroundnya, bener kan? Iya, itu sekedar info ya. Sekedar info aja. Keren gua aja. Jadi kenapa hari ini tuh menarik banget menurut gua ya? Karena gini, karena ternyata nonton Barista pasti otomatis kayak coffee lover lah, Coffee coffee lover. hunter ya. Kopi banget loh. Iya, kopi banget lah pokoknya kopi XXX lah pokoknya. Mau itu saset mau enggak itu gue harus ngopi. Harus ngopi aja. Nah, Terus? lu setuju gak sih kalau sekarang ini kita bahas sekarang ya, bukan dulu. Mungkin dulu oke lah, dulu kopi orang pasti banyak coffee hunter, tapi Iya. setuju nggak sih sekarang lebih kayak yang di hunternya itu yang dicari bukan kopinya aja, tapi Oh. tempatnya bangunannya juga termasuk. Makanya hari ini gue bakal tanya langsung sama pencipta kandangnya gitu. Nah, menurut lu gimana Bang Hendra? Gimana Bang? Perkembangan kopi shop ya. Iya. Ya kalau dari sekarang sih dari hari ke Hari-hari. hari kayak ke market ya. Hari ini. Hari-hari aja. Hari-hari. Hari-hari bagus. Untuk nangkep begitu Kalau ya. nggak mau ke hari bulannya kalau lompat nggak apa-apa. Jangan keragu. Sini lompat nggak apa-apa. Hari-hari. Jadi kan sekarang ini coffee shop ini kan banyak berkembang lah gitu kan. Betul. Dari yang dulu kita kenalnya bareng ngopi, warkop gitu. Iya. Setuju. Sekarang ada wadahnya lah. Ada gitu wadahnya. kan. Tapi Bang sekarang tetap di warkop? Enggak kan? Kadang-kadang. Kalau mengangkat kaki sih Oke. Itu lucunya sih itu. Dia bikin kopi shop terus nongkrongnya di warung. Masih di situ aja nih. Iya terus Bang. Nyantai. nyuruh beli kopi ya tetap di warung. Tetap aja. Buat yang tukang. Oh iya. Iya. Ya terus Ya, Bang. jadi perkembangan itu kan bergeser nih dari warkop, terus ada tadi kedai Kedai. sama kopi Coffee shop. shop. Iya. Nah tujuannya kan sebenarnya kan itu perbedaannya kan istilahnya pangsa pasarnya lah gitu. Kita Iya. targetnya siapa sih yang mau kita ambil gitu. Nah makanya yang kopi shop sekarang kan yang nikmatin kopi bukan kayak orang tua dulu gitu kan. Iya, Dulu betul. kebanyakan orang tua gitu. Sekarang kan anak muda, ya cewek-cewek lah sekarang Iya, banyak. Jiwa-jiwa ya emang. Banyak Jadi para influencer. nah jadi kan gimana sih biar cewek tuh atau siapapun lah nongkrong itu kan enak, Ya, aman. enjoy. Apalagi kan zaman sekarang kan media sosial, foto-foto atau apa, Instagram berarti kan gitu ya. harus nyediain tempat tuh yang Buat spot motor lah gitu. spot, kayak kira-kira kalau di foto enak Ah, lah. iya. Nah, Saik lah ya. Menarik. jadi sekarang tuh konsepnya lebih kebanyakan sih ke situ gitu. Jadi kalau gue lihat sih incernya sih pada ke situ semua ya, owner-owner coffee shop lah gitu. Kenapa Iya, sih iya. bikin kayak gini, perbedaannya gimana sih? Kalau kita nongkrong, misalnya kita ke coffee shop gitu, wah nongkrong aja di sana, tempatnya enak gitu, Spotnya sih. Iya, tempatnya asik. spot-spotnya juga enak gitu. Ya sih kebanyakan kayak gitu sekarang ya. Ya jadi desain-desain itu jadi ngikutin apa yang ada Lagi sekarang, sekarang, Iya, gitu, perkembangan ya. perkembangan yang sekarang gitu lah di coffee shop itu. Pengaruh banget tuh ya bang. Kalau gue brief sama owner sih sebenarnya gue pernah ngerjain juga coffee shop gitu kan. Jadi emang sekarang tuh dia ngincernya tuh apa ya, kayak ini cocok nih buat Foto-foto. ya kebanyakan kayak gitu. Jadi Instagramable lah gitu kan. Instagramable gitu lah. Jadi kebanyakan tuh mintanya seperti itu gitu. Jadi bukan sekedar yang buat tempat nongkrong doang atau gimana. Nah makanya tuh beda tuh, jadinya jadi kayak warkop, kedai
sama Coffee coffee shop. shop. Nah, gue tanya juga nih sama barista nih, bedanya tuh apa gitu? Bisa bedain nggak gitu? Tuh, lu bisa bedain nggak barista? Dia tuh antara warkop, kedai sama coffee shop. Nah, lu kan bisnis nih kan, bisa buka usaha nih gitu Iya. kan. Mindset lu kan, gue mau buka apa nih ya? Oke. Ke baju panjang dada. Gitu aja. Kalau gua sih Kalau lu gitu. Lebih kemana nih? Siapa? Kayaknya nggak disetujui. gitu. Dua kali diselak aja. Yuk lanjut. Gimana ya? Gue juga bingung ngejelasinnya, coba Ipan. Gitu Ini aja. jadi Kalau melempar nih. warkop mungkin ya. Kok? Iya. Kelihatan dari pertama desainnya gitu-gitu aja. Monoton lah. Terus juga mungkin dari si kopi-kopinya nih. Dia tidak Nah. menggunakan beans mungkin. Kalau kedai yang gua tahu, yang gua pahamin adalah dia ada makanan-makanan berat lah, kayak yang ada Iya, dapur masak-masak berat. segala macam. Iya. Kopinya pun juga ada kopi asli. Nah kalau coffee shop mungkin lebih Ke spesialis. mewah dan Iya. dia tuh makanannya kayak yang roti yang udah jadi. Biar lebih spesial gitu. Iya. Temennya kopi. Iya. Specialty. Enggak yang lu masak gitu. Iya. Iya, Kayak lebih gitu. ke. Itu kalau gue, Nah, kalau gitu. Berarti Iya. proper banget ya. Gitu kan bang? Kira-kira lu kan udah pernah ngerjain nih gitu kan? Nah, kalau menurut gue tuh yang simple aja lah gitu. Oke. Lu lihat aja dari seatnya. Kalau warkop seatnya kayak gimana? Paling red L gitu kan. Iya. Betul. Iya. Asik. Ini ada bang graffiti tuh gitu sulit. Wah, parah banget. Ada Pakai nggak logo sejajar gitu. Ada nggak sejajar Pak? Yang ini udah ke bawah, ini udah ke atas. Itu gitu banget. Apalagi mejanya hijau, bangkunya biru. Waduh, udah jauh banget tuh. Terus bang? Nah, kalau kedai, kalau menurut gue tuh yang gede nggak terlalu besar lah. Oke. Cuma take and give doang aja Iya. kan. Oke. Beli, bayar, nongkrong dan depannya gitu. Nah, kalau kopi shop itu ya lu ditata tuh semuanya. Tertata ya. Nah, dapurnya. Tata kerama gitu. Iya, tata. Ya jadi ya lu waiters lu jalannya harus kayak gimana. Gitu lagi gini. Nggak boleh ngelewatin apa? Ya customer lu nggak boleh terganggu. Oke. Ya berarti ada sesuatu yang harus lu tata lah gitu. Iya. Iya. Jadi Lebih tertata ya kalau tertata. di coffee shop. makanya kebanyakan yang pakai arsitek itu ya coffee shop gitu. Oke. Ya. Jadi kalau kedai lu bisa imajinasi sendiri lah gitu. Terus kalau Tapi bisa juga kan kedai pakai arsitek itu bisa juga. Bisa sebenarnya. juga. Bisa, semua Lebih bisa, gaul gitu semua kan. bisa. Tapi Dewi kan sebagai influencer juga nih. Sebagai. Setuju nggak kalau emang coffee shop memang harus ada spot-spot yang bagus gitu? Setuju, karena dari masing-masing tempat ini punya target dan tujuan yang berbeda. Semuanya beda. Tapi lu sebagai influencer pernah nggak foto-foto kayak gitu juga? Pernah. Pernah ya? Pernah dong. Itu influencer. Kalau influencer coba. Terus Jangan influencer. Tapi kalau bicara soal tempat juga nih bro, Nah, kan bisa dibilang ibaratnya sekarang tuh desain si kafe sendiri jadi wajah si kafenya. Oke. Kalau dulu mungkin coffee shop wajahnya sih ya si kopi. Sekarang kan Iya. bisa wajahnya si kafe itu si coffee shop si wajahnya si coffee shop adalah si bentuk kafenya. Bangunannya. Nah, berarti secara nggak langsung kita setuju, kita sepakat bahwa orang tuh ke coffee shop sekarang udah nggak buat ngopi doang nggak sih? Iya, Ngerti bukan nggak sih? cuma sekedar Ada kopi. banyak hal yang dia lakuin di situ Iya. juga. Dan Setuju, itu setuju. butuh perhitungan si arsitek juga termasuk menurut gua ya. Pasti ada perhitungan dari arsitek. Nah, kalau bener gak bang teori gua bang? ya itu salah satu apa ya kalau kita dalam desain itu kan ada masukan tuh dari owner kan tuh biasanya. Pasti kita nih udah pertama desain itu pasti nanya nih kopi lu mau kayak kopi shop lu mau kayak gimana sih gitu kan. Iya. Gue mau yang misalnya kayak gini gitu misalnya. Ya apa yang aja perhitungan tempat. Siapa aja sih yang mau lu ambil gitu. Customernya. Nah itu lingkup semua itu masuk tuh konsepnya. Nah kalau udah dapet konsepnya itu, nah itu jadi brandnya dia tuh, bangunan dia. oke. Nah selama ini sih gue dalam tahap itu sih seperti itu sih. Jadi kayak dikerucutin gitu ya? Iya jadi Misalkan nih, buat umur sekian kesekian, Nah. kebutuhannya apa? Berarti lu siapin apa gitu ya? ya misalnya gini,
pangsa pasar lu buat orang tua. Oke. Kan mungkin kan Yang gue bikin yang naik tingkat udah- 3 gitu kan. Isikan Gitu, juga ada kan. Top, ada apa gitu. Terlalu gelap gitu kan. Kenapa rata kopinya? Apaan sih kopi gua? Ini kan kayak sabun. Gitu ya. Kayak gue bikin RBK tuh kan. RBK. Nah RBK waktu Balik. Salah. Enggak gua. Gitu. RBK di Kemang, Bang. Iya. yang di Kemang. Nah RBK pertama kali kan buka tuh konsepnya dia kan basian. Basian. Jadi Oh, waktu tempat- awal banget. Iya awal banget dia buka emang buat jalan basian di Kemang. Ah, Nggak ada tempat I see. lain gitu Iya, kan. iya. Ya harinya ke situ kan murah. Kemarin tuh dia konsepnya gelap, Oke. hitam semua. Kalau lu tahu kalau RBK dulu tuh gelap semuanya gitu. Ya biar yang habis basian kan nggak terlalu terang-terang banget ya. Iya, iya, Masih benar. terasa lah gitu. Iya. Nah. Lari gitu juga kan. Sembari makan. Iya, iya. Menuntut ilmu. Iya. Sekarang kan dia udah beda tuh kan gitu konsepnya. Ya dia jadi konsepnya ya dia mau upgrade berarti Oke. kan. Upgrade. Jadi dia nggak mau ngambil pangsa pasar yang itu lagi. kemarin lagi. Jadi Beda-beda. mau lebih yang nah karena apa ya pencinta kopi atau coffee shop gitu kan sekarang udah mulai bergeser jauh lah gue bilang gitu. Iya. Iya. Anak-anak muda sekarang juga udah Hmm. hype juga tentang itu juga kan. Itu Makanya jadi dia lifestyle lah. ya jadi lifestyle juga jadi ya gimana sih kalau lo mau nongkrong atau mau ngopi atau mau ngapain lah gitu tempatnya harus yang Oke. nah oke. Nah. Terus ya namanya makanya itu coffee shop itu kan lebih apa ya lebih ditata lah gitu istilahnya. Rapi gitu kali ya. Ya lebih rapi makanya sekarang tuh konsepnya tuh RBK itu dia lebih masa kininya lah gitu jadi dia nggak konsep awalnya dia tetap dimasukin ke situ tapi dia mau ngambil pangsa pasar lain lagi gitu. Jadi kan yang orang kerja yang semuanya lah jadi Iya. dulu kan dia dapetnya cuma malam banyak gitu tapi Iya, siang dia nggak ada siang nih sama. nggak ada. Nah dia buka mau dari pagi sampai tetap 24 jam Oh iya, jadi Indomaret. jadi dari pagi sampai ini dia ngincernya siapa Iya. nah dari malam baru Siapa? ngincer yang sama lagi Oke. Tetep ya. tetap tapi dia ya tadi gue bilang itu pengunjung atau orang-orang yang di situ tuh sangat pengaruh juga gitu dalam mendesain sesuatu Iya. juga. konsumen. Tapi Bang, ada nggak sih owner-owner yang mintanya ribet kayak misalnya lu bisa ngopi sambil rebahan gitu nggak ya? Sambil kayang gitu. Banyak request. Suka-suka biar santai gitu. Orang datang. Ada itu kan di RBK juga ada. Oh, RPK juga ada. Sambil apa? Jadi dia kan ya kalau ya gue bilang dia juga dia punya inspirasi kan dari dia ngeliat dari apa Yang lain-lain. ya dari media sosial lain gitu kan tapi dia di luar negeri gitu. Oh. Jadi ada di kafe di luar negeri itu kan namanya orang ngopi apa lagi kerja gitu kan mau tuh santai lah gitu. Santai, Ya, santai. relax lah. Jadi dia sofanya tuh yang panjang sama tetap sama tapi dia bisa Oh, selonjoran. ya bisa selonjoran ada sambil kerja gitu. Oke, I see. Iya, Sambil iya. banget sih, cuy. Nah berarti itu kan Relax banget sih di blow. Jadi barisan juga rebah mulu kerjanya, Cing. jadi Iya. Asik. Cocok deh buat jadi kamu hal-hal yang yang kayak gitu kan pasti juga nih oh orang suka kayak gini misalnya gitu oh dikasih tempat yang kayak gini lebih cozy lagi gitu lagi kan. Nah, Nah itu semua itu dikumpulin sih semua jadi satu ini nah, makanya jadi bikin trademarknya dia sendiri jatuhnya gitu. oke. Terjadilah seperti itu. Terjadinya Berarti kalau coffee shop lebih tertata ya. tetap. Ya. Tapi sepakat nggak sih kalau kayak warkop, kedai coffee shop ibarat kayak gini nih kayak di warkop nih kayak ini. Ini kedai nih kayaknya nih. Gue kayak coffee shopnya kan. Ya. Gitu tertata gitu loh. Iya. Ini sebenarnya Ya, lu paling jelek gue aja. Enggak ya, jadi kalau coffee shop kan pasti ada SOP-nya tertentu kan. Hmm. Kayak kitchen lo harus iya bener. Harus tabrak-tabrakan gua. ya, harus ada ruang khususnya gitu nggak bisa dicampur Iya. karena emang nggak boleh ganggu customer yang lain Iya. kan. Nah yang kayak gitu sih. Oke. Berarti tapi memang bener sih, maksudnya kayak salah satu perbedaan antara
si coffee shop satu dan coffee shop lain kan si atmosfer gitu ya. Ambience. Apa sih namanya? Ambience. Ambience ya. Suasana, Kayak suasana. ya satu suasana tentunya. Yang kedua adalah itu bisa jadi inceran beberapa orang tertentu juga. Banyak coffee shop yang berbeda. Contoh misal kan kemarin gue datang ke salah satu coffee shop Kata Cafe namanya. Itu dia banyak mural tuh, banyak gambar-gambar apa segala macam. Ya itu mungkin bagi orang yang biasa ngeliatnya kayak berantakan. walaupun ada misalnya dari 10 orang 5 bakal bilang kayak aduh ini kok ribet banget sih, banyak banget ini. Tapi mungkin ada 5 yang mikir kayak ini keren juga ya bisa bikin gambar-gambar kayak gitu di tempat-tempat kopi gitu. Nah itu semua kan juga mungkin ada juga perhitungannya dari si pembuat tema tersebut gitu sih kalau menurut gue. Kalau gue sih, kalau gue ini ya, kalau gue lihat kayak gitu tuh masuknya sih biasanya kayak ownernya sih. Ownernya punya tes kayak gimana sih? Dia kan owner itu kan pasti punya Selera. bukan selera sih, Punya hobi. Ya mungkin kayak tempat tongkrongan, Komunitas gitu ya? Komunitasnya gitu. Komunitas biasanya. Jadi dia biasa, ya itu lagi targetnya. Nah gue bikin kayak gini ya buat mungkin dia komunitas dia kayak gitu atau apa. Jadi ya misalnya dia suka komunitas mural ya mural nih gitu kan. Jadi mungkin nih tempat gue. Nah ini muralnya. Bisa jadi. Iya, Gitu sih. ada. Nah bicara tentang arsitek nih bang, sebenarnya ini pertanyaan yang pengen gue tanya gitu. Ditanya deh sama Pak. Tanya. Dari gue sebenarnya kayak terlalu bingung dengan coffee shopnya itu. Jadi Justru gue bingung ini. Keluarin. Iya, mohon maaf ya. Jadi sebenarnya gini bang. Apa? Kenapa arsitek? Lu cantik sih. Kenapa lu Iya, yang anak arsitek anjir. gitu? Kayaknya gini maksud gue, cita-cita anak kecil gak ada yang jadi arsitek, udah tentunya, udah jelas. Anak SMP gak mungkin jadi arsitek, SMA pun ya ada tapi mungkin 1 banding 100 bro. Dokter banyak kan. Dokter lah, Iya. abri kan, apa gitu. Kenapa arsitek? Bullshit sih. Sementara Share. harus ya, OTW nih. Terus. sedang. Iya. Kenapa bang arsitek? Gue dulu juga nggak mau jadi arsitek sebenarnya. Oke. Arsitek yang mau jadi lu tuh ya. Ayo, minta satu. iya ntar ya. Tapi emang hobi ngedesain atau apa gimana gitu? Ya dulu sih paling gambar-gambar ya. Pertama kan pasti Iya. awalnya kan ke situ dulu tuh. Iya, gambar dari Gambar yang gini ya, gambar. yang burung gitu ya. Ya. Gambar tahunan, gambar apa. Jadi arsitek itu nggak perlu gambar bagus. Oke. Iya. Yang penting Yang penting iya apa? Gue tanya. Dia nggak perlu gambar bagus. Nah, jadi gini, kalau dia kan menciptakan karya juga. Oh, Kalau iya. misalnya lu lukisan, lu graffiti atau Kaligrafi. ya, kaligrafi ya, lu harus benar-benar tangan lu tuh harus Lincah. bagus lah. Oke. Terus Nah, kalau arsitek itu ya sketsa lu juga tuh nggak bagus-bagus, Pak. Kalau lu searching arsitek tuh biasa aja. biasa gitu. aja gitu. Iya. Dia kan pasti ya apalagi sekarang udah ada komputer gitu. Ah. Yang penting tuh konsepnya. konsepnya benar-benar. Selama gua kuliah sampai lulus itu yang arsitek baru jadi pas kepikiran wah enak juga nih kalau gua punya karya gambar terus jadi nyata gitu Iya, kan. jadi oh iya. Oke, gua Jadi karya gitu. Benar-benar. Nah itu kalau dibilang apa ya? Kalau arsitek itu lo mau nyari duit gitu istilahnya. Iya, banyak yang bilang kayak gitu. Iya kalau pasti kalau arsitek nih banyak duitnya atau apa gitu. Ya sebenarnya sih intinya arsitek itu gimana caranya lu gambar yang secara kertas dijadiin sesuatu Jadi karya nyata. nyata. Nah itu sih sebenarnya kepuasan itu sendiri. Jadi Oh iya untuk benar. keuangan atau uang atau apa tuh Bukan nomor sekedar berapa itu jadinya. Iya. Jadi nggak dipikirin dulu lah, yang penting kita bikin karya terus owner suka dan jadi sesuai apa yang direncanakan dan semua happy ya goalsnya sih itu. Itu goalsnya. Iya, bos. Gitu. Jadi gua mau jadi arsitek ini sekarang gua misalnya gue gambar sesuatu terus jadiin terus gue bilang ini karya gue
Terus Iya. itu bertahan sampai berapa lama gitu kan? Iya. Bertahun-tahun gitu kan. Dan itu nggak bakal hilang gitu. Berarti berawal lo jadi ingin arsitek waktu kuliah bang? Iya. Ya pas pertengahan lah. Nah itu lo kuliah di mana sih bang? Jebolan mana sih? Gimana? Di jebolan mana sih? Gua Oh, juga ya, tahu Pancasila. Abadi. Enggak gitu ya? Itu ormas. Itu Pancasila. Oh, Harusnya lu bilang Pancasila sila keberapa? Iya. Oh ada sih. Universitas UPN. UPN. Depok. Jadi Depok ya? Depok ya bang? Tapi bukan Depok dong. Bukan dong Jakarta. Asal ini lah Depok sih deh. Lenteng Agung. Itu Jakarta. LA. Oh, berarti semenjak dari UP tuh bang, lo jadi arsitek. Iya, jadi enak juga nih kalau misalnya kan ngeliatin apa Bangunan-bangunan. karya Oke. orang itu kan. Keren juga kalau punya karya sendiri gitu. kan. Jadi nyata gitu kan. Jadi apa yang kita kerjakan jadiin karya gitu. Terus orang- Tapi lu ngeliat karyanya doang, dompetnya nggak lu lihat. Sampai dua apa kan? Tapi bang, selama ini kesusahannya apa bang untuk jadi arsitek? Iya. Kesulitan juga. Iya, kesulitan Ada itu. tantangannya apa Iya. gitu? ya itu membahas konsep bangunan itu sih sebenarnya tanggung jawab besar banget sih. Karena Jadi awal pertama desain itu pasti awalnya dari konsep itu dulu. Konsep ya. Nah konsep itu tuh bisa digarapnya lebih lama daripada udah jadi konsep, kita baru ke gambar yang lainnya itu lebih gampang lah. Konsepnya ini yang harus Konsepnya benar-benar dulu ya, benar-benar. Matang. matang. Iya. Berarti tingkat kesulitannya bukan di nyuruh tukang, bukan ya? Kalau tukang beda lagi bang dong. Ninjuknya jadi. Berarti beda lagi dong. Iya nggak beda lagi dong. Beda. Jadi kan abang cuma ke owner, terus Nah. yang ngurus tukang beda lagi tuh berarti. Ya ada lagi, Ada biasanya lagi. itu orang sipil lah gitu kan, kontraktor. Nah tapi tugasnya arsitek itu memastikan Sesuai. sesuai apa yang Sesuai, digambar gitu. Oh, Berarti tantangan juga ya, maksudnya gini loh, maksud gua. Kalau misalnya si abangnya punya konsep, Hmm. ya dia nawarin ke orang, let's say lah ke Maung, Kaung lah gitu. Terus Aung setuju dengan konsepnya atau enggak? Itu enak Pak, karena Iya, temanya udah ditentuin. Tapi kalau yang Ini request, pertanyaannya kalau Aung misalnya tukang sepeda, dia mau rumah yang isinya tuh bentuknya kayak sepeda, nah terus tapi bisa juga bang sebenarnya. Ya makanya tahap awal itu tuh kita kolek semua permintaan sih apa mau nyonder dulu gitu. ya, Oke. Jadi- dicocokkan ya. Iya jadi kan ya pasti arsitek itu punya idealis sendiri-sendiri lah. Benar. Iya, Ya, pasti pasti kan. nah. Jadi arsitek satu, arsitek yang lain-lain juga pasti punya idealis sendiri gitu. Nah, apalagi owner gitu, apalagi yang punya duit gitu Oh, kan. iya benar. Weh. Ya gue mau kayak gini, gue mau kayak Oh, gini gitu. Sebenarnya kebanyakan tuh owner ya gue mau kayak gini tapi deh gimana tapi caranya ya. Gitu. iya. Nah itu sih yang sebenarnya yang kita mau dapet gitu. Biasanya kita tuh kolek tuh konsep itu dari owner maunya apa sih sebenarnya gitu. Nah dari situ kita bawa ke tim, nih maunya kayak gini. Kita tarik garis merahnya lah. Gitu. Owner ini maunya kayak gimana sih? Nah baru kita masukin tuh combine itu idealis kita sama penyanyi owner. Sama request-annya tuh. Oh, jadi menyatukan Iya. ide gitu. Nah. Bukan. Jadi ya itu kita lah ya kayak Apa yang konsep dia mau? yang gitu. Oke, berarti kira-kira kayak misalkan nih gue pengen punya rumah yang gue banget gitu, let's say lah ya. Tapi gue sendiri nggak tahu. Nggak tahu. nih. Nah, bayangin gitu. Kadang masih- Nah jadi arsitek ini bertugas membuat kayak gue bakal bikin rumah yang lu banget versi gue ngeliat lu, kayaknya gitu sih bang ya kira-kira ya. Dia yang mewujudkan mimpinya Dia yang Iya, mewujudkan. Iya. Nah. Jadi- jadi Iya, jadi kalau arsitek itu kan sebenarnya mewujudkan mimpi lah gitu. Iya. Istilahnya. Apa sih mimpi lu gitu kan? Gitu. itu diwujudin dulu. Iya. Minta. Tapi tricky juga sih Pak. Maksudnya kalau misalnya mimpinya misalkan gue mimpi Basah. punya Nah, ya itu susah. Enggak ini bahasa iya, ini susah juga sih. nggak ada pulsa. Mimpi bahasa susah. harus di dalam air gitu. Enggak, maksud gue misalkan gue pengen punya cewek LV Enggak. diwujudin nih, tiba-tiba jadinya Eva Maria apa? iya kan otomatis gue kecewa dong sebagai Kekasih apa ibaratnya dia? duit gue hilang, Ya. bangunan juga udah jadi. Tapi gitu, ibaratnya. biasanya sih kalau lu punya misalnya kayak mimpi kayak gitulah gitu kan, pasti arsitek itu ngasih lebih. Bisa jadi Contohnya? kayak Kylie Jenner gitu. Oh gitu. Oh, iya. Ini lebih bisa. gede loh. Bisa Lebih baik lah. Lebih baik. Itu better lah.
Jadi sebenarnya kan ya namanya nggak semua owner tuh apa ya? Botak enggak sih? Bisa deh. Gendut juga enggak. Kalau ya kita ngomongnya orang awam lah, Alam ya. ngerti tentang arsitek. Oh, Iya. benar. Ya tadi ya gue bilangin. Nggak semua paham lah tentang Iya. desain. Tapi lu tahu kan rumah bentuknya kayak gimana, Iya. ini kayak gimana. Gitu. Ya arsitek tuh memberikan bungkusan yang lebih aja dari situ. Gitu. Tapi bang, ada tuh rumah kentang. Itu bahan-bahan dari kentang juga. Enggak, gue nanya. Gimana ada campurannya? Di semennya gitu enggak ya bang? Atau enggak security-nya kalau jam 12:30 markum gitu. Markum kentang. Ya, Enggak ya bang? gitu. Kan ada tuh yang pakai telur buat lemnya. Ya, Ya kan? zaman dulu. Iya, jangan dulu. Ya, gue ngasih tahu info. Gak tahu tentang kokoh gitu. Enggak pakai. Tapi ya itu kan semakin kesini juga kan itu namanya teknologi bahan lah. Oke. Iya, teknologi. Iya, siapa Nggak tahu ada bener ya? segmen, ngapain Bisa aja pakai dari telur. lu bilang dari rumah kentang gitu kan bisa aja. Misalnya gue punya konsep nih rumahnya rumah kentang gitu kan. Iya. Ya bisa aja tapi kan apa ntar rumah lu bentuknya kayak kentang. Kalau kira ininya bahan Iya bakunya. nggak juga. Terus semennya pakai bumbu kacang Nah, gitu. bisa jadi. Gado. Somai itu. Ada pol ada pare. Jadi rumah somai. Rumah kentangnya di cancel. Ya apapun itu pasti bisa sebenarnya gitu. Tapi ya dari itu. Gak, gue kebayangin Dara ketemu Bang gak pakai pare. Enggak bisa aja kan misalnya gini. Ya mungkin kentang satu, ruang kentang satu, Iya. ruang kentang dua. Anjing ke French jalan, fries ke gitu. jalan Jadi kan- komplek aja. Karena apa kentang kan banyak nih kentang dieng gitu. Iya bisa aja gitu kan. Kayak kalau mau dilebarin kan bisa aja jadi. Iya, iya, iya. Ada yang kentang banget pasti. Kentang banget ada. Ya bisa aja gitu kan. Ruangannya apa nih kentang banget nih. Iya, Gitu iya. kan. Oh, Gitu iya. sih. Kentang Ya. goreng gitu kan. Kentangnya masih ada tanahnya gitu. Jadi Belum jadi soalnya. biasanya owner tuh ngasih sesuatu, nah kita kasih lebih luas lah wawasannya. Iya. Dia juga milih ya. Ya jadi dia kebuka, bisa oh ternyata kayak gini Iya ya. iya. Tadi tertutup kan. Oh, Iya dong. dia ketutup otomatis dong. Otomatis. Gak kasih itu. Oh, enggak ya? Gak ke situ, Bang. Katanya kebuka makanya kita biasa tadi nunjuk-nunjuk gitu. Loh, kan? Oh, kebuka. Belum pikirannya. Bener kan dia tertutup sih. Ya apalagi kan kecewa takut. Iya betul. Waduh. serang. Kayak langsung. Bapak muntah. Enggak sih. Ikut lompat. Iya iya kayak gitu. Lompat. Ya gitu kali bang ya. Nah Bang, sekarang kita bicara tentang ini Bang. Bisa dibilang kan arsitek salah satu karir yang menjanjikan. Walaupun ya saingannya juga serem-serem sih. Maksudnya sekarang sesama arsitek pun mungkin akan cari dapat tender yang sama nih, dia kayak ngadu model, ngadu apa lah. Ilmu. Gua Iya betul ilmu. iya pasti dong. Masa ilmu bikin kopi kan arsitek dong. Nah, pertanyaan gue gini Bang, buat gaji bukan gaji sih apa ya, Salary. pemasukan paling besar, Salary. paling kecil dulu deh, arsitek standarnya pemasukannya berapa sih Bang? Paling kecil ya. Paling kecil lah. 2.000 mah, Bang. Enggak. Misalnya kayak contoh, Ngamen 2.000 ngamen. Udah kan sawi. Ya. contoh barista paling kecil ya sehari dikasih 1 gelas mungkin. Iya nggak sih, ada barista kayak gitu, ada barista yang satu hari bisa sampai 300-400 ribu, mungkin ada yang 1 juta, ada juga. Nah kalau arsitek gimana tuh Bang? Kalau arsitek nilainya sih dari karya yang lu buat sih sebenarnya. Dari karyanya jadinya. Berarti jadi terpatok ya. Ya enggak. Jadi sekarang gini, apa? Gue sih sebenarnya menempatkan kalau gue cerita sama Ipai sama siapa gitu. Gue tuh pengennya jadi arsitek indie lah gitu. Ini. Indigo. Ini Di home. Di home. Apa? Seru lu apa? Video baru. Menurut Abang, sih balik lagi kita ke awal. Jadi gini. Jangan lihat dari harga. Ya jadi jangan kata gue sih sebenarnya pengen mengedukasi semua sih sebenarnya arsitek itu tuh bisa dipakai buat siapa aja gitu. Jadi bukan buat kalangan yang atas doang. Gue Oke. sih mau apa ya? Mau ngasih tahu arsitek itu
Nggak yang selalu wah gitu. Ya bukan selalu wah sih, istilahnya bukan untuk kalangan atas saja gitu. Bawah pun bisa. Walaupun harusnya bisa gitu. Contoh, lu mau bikin base camp gubuk apa gimana bisa. Nah, misalnya gini, Rumah Puun. Rumah Puun bisa tuh nih. misalnya gini, bang gue punya uang 200 juta nih, Oke. Waduh. gue mau bikin rumah 200 juta gitu, Oke. bisa nggak bang gitu? Oh disesuaikan. Nah orang sebenarnya arsitek itu nggak boleh bilang nggak bisa. Gitu. Oh, iya. gitu. Jadi Jadi Iya disesuaikan. iya Jadi, benar. Kita itu kan jasa sebenarnya, arsitek itu kan Dan jasa. Jadi gimana caranya bisa jadi rumah tuh harga 200 juta? Oke, gitu. ngerti. Nah, kalau lu berstigma untuk wah arsitek itu gua ya mahal atau apa, ya lu bakalan bilang nggak mana bisa bikin rumah 200 juta gitu. Gila aja lu, mau pakai apaan gini-gini. Ya, istilahnya gitu. Nah, menurut gua kalau orang yang udah ngomong kayak gitu itu bukan arsitek gitu. Iya, benar. Itu ya. Gitu, jadi Tapi tergantung musuhnya juga sih Pak. Kalau dia ngomongin bang gue duit 200 juta harus jadi rumah gak, itu enak. Iya. Kebanyakan kalau misalnya kita ke teman arsitek ngomongnya beda. Gimana? Bang, gue ngutang 200 juta. Iya. Bisa gak bang? Kita mau geser. Bang gua ada 100, gua tapi pengen 200 lu talangin dulu 100. Gak gitu ya? Udah langsung dimasukin siluman yang geprek. nah makanya pas Sibuk nah aja itu sibuk. harus ada tiktokan juga sama ownernya. Jadi udah lu punya duit 200 juta mau bikin rumah, gue bilang bisa, tapi lu mintanya yang aneh-aneh. Misalnya lantainya marmer bang, Iya, bisa nggak? oh iya. Ya saya. Berarti intinya gue sesuaikan aja lah gitu Nah, ya. jadi inilah yang gue bikin 200 juta kayak gini. 200 juta tuh kayak gini, Nah, jangan yang aneh-aneh gitu. Tapi juga tahu diri juga, lo kok punya duit 25 ya, dia saat ini baru tahu duduk doang. Oh iya. Dia tahu diri belum dia. Baru duduk doang. Bener. Makanya diajarin Nah, doang. maksud gua kalau misalnya lu punya duit 25 minta rumah, yang ada lu bikinin warung, lu nginep dah tuh di warung. Iya. Lu nginep dah tuh di warung. Jangan begitu ah kebiasaan. bisa bikin 20 juta bisa. Oh begitu bang. Maksudnya ada minimal nggak? Ada minimal nggak? Bisa, kamar mandinya dalam, kamarnya di luar. Ya. Kamar mandi doang. Jadi WC kan jadi belum WC bisa. Tapi ada minimalnya nggak bang? Misalkan kayak gua ada budget cuma 50 juta, lu kayak cuma kayak mungkin nggak cocok. Bukan nggak cocok, nggak cukup itu mah. Enggak, makanya gue bilang lu punya duit segitu buat apa gitu. Oh. Tinggal dikasih tahu aja ya. Itu kan lu bikin rumah, itu mah lu ngaco. Ya jadi lu punya duit 20 juta. Ini tanahku segini bang, Iya. 20 juta ya. Ya lu bunuh diri aja Iya. gitu. Ya yang nggak make sense lah gitu. Iya. Tapi kalau masuk akal tapi dia cuma punya budget 20 juta tetap dikerjain atau? Ya dikerjain. Tetep ya? Jadi Berarti nggak mandang ya kecil atau besarnya duit gitu loh. jadi misalnya lu bikin coffee shop nih, lu Ah. punya duit 20 juta doang. Hmm. Nah, apa dulu yang dikerjain Apa gitu. dulu? Mungkin Nggak, dari Jadi yang bahannya penting apa sih mungkin ya. nih? Lu misalnya mau bikin coffee shop, lu punya duit segini dulu nih. Iya. Berarti yang digarap apa dulu nih? Oke. asal jalan dulu. Nah, yang penting kan lu misalnya coffee shop ya ruang bartender lah, body Iya. gitu. Nah, itu dibikin gitu. Nah, sisanya nanti belakangan lah kalau udah jalan. Diikuti. Kalau udah dapet Bisa, duit. bisa berarti ya. Jadi lu harusnya sabar-sabar Pak. Jangan yang apa-apa langsung berat gitu aja. Tahap aja. Jadi lu yang kena. Mengapa sih kawan? Ya coba ada lu follow dari sini nih, ada saya nih, saya studio. Oh iya bang, itu buat kalau misalnya ada yang mau order mungkin mau bikin kafe atau apa, itu Instagram lu apa bang namanya bang? Saya studio. Sae Studio. SAE. SAE Studio. Nah jadi buat lu pada yang mau mungkin mau bikin coffee shop atau Rumah. mungkin lu mau merit mau bangun rumah apa segala Iya. macam Iya, lu kontak aja. Iya tuh lu mau punya rumah yang ada coffee shopnya, ada coffee shop yang bisa lu jadiin rumah. Nah itu coba lah lu ngomong udah berdua ada. Urusan lu berdua ada gitu, bukan urusan Asik kita ada. ngobrolnya pun asik sama abang ini. Terus Iya. sans abis. Asiknya gini, udahannya kita dikasih duit lah. Asik ya. Asik Tapi banget. abang juga suka kopi juga bang? Suka. Sepengaruh apa arsitek tentang kopi? Maksudnya penting banget nggak kopi buat orang arsitek itu? Pasti kalau ya temennya lah. Kalau Temennya gambar- banget ya? Ya kadang-kadang kan kalau gambar, apalagi tengah malam, Ah. biasa kan dikejar-kejar target atau Itu pasti ngopi tuh. ya pasti temennya kopi. Percaya ngeluarin ide itu kopi bang? Atau bisa aja kayak es belewah gitu? Ya Sebenarnya sama aja kayak ngapain sih lu ngeluarin ide harus ngerokok gitu. Oke. Buat apa sih lu ngeluarin ide? Bodyguard. Ini ngapain? Kopi, gitu. Setengah 2 malam minum es belewah? Ngapain? Sisaan. Bisa jadi. Maksudnya apakah harus kopi gitu?
kan bisa aja es blewa ya kan. Otak waras gua yang salah. Tapi enggak Iya. emang harus kopi ini ya. Temennya banget deh. Ya paling tepat sih itu. Yang tempat kopi. Kopi sama rokok udah. Tapi kan ada juga kan ada yang nggak ngerokok gitu. Ada Iya, yang kopi. tapi ngopi. Pasti tetap ada kopinya gitu. Oh iya, tapi kalau yang rokok dong tanpa kopi ada juga. Ada. Ada. Kalau dia nggak ngopi bang, air tahu pakai es tuh. Enak banget sih, asli. Oke. Iya. Kadang tempe gue masukin gelas, gue gecek pakai sendok. Gue campur air putih sama es batu. Gitu aja. Rasanya aneh anjing. Kita sugesti begitu di otak. Itu jadi tahu juga sebenarnya. Tempe kan Iya, jadi. tempe digigit. Akhirnya kalau fermentasi jadi tahu Tahu juga. lagi, tahu lagi, tahu lagi. Emang tahu the best dah. Terus disugesti di otak itu alpukat. Iya sih. Rasanya bu. Sugesti di otak. Tapi abang biasanya kopinya kopi hitam atau kopi susu tuh? Gua nggak suka yang hitam sih. Masuk yang hitam ya? Susu. Yang hitam mundur. Gue, hei hitam manis. Ya. Hei hitam manis. Jadi kalau sekarang kan apa ya? Ya kayak coffee shop atau kedai, pasti di situ tuh tempatnya orang-orang yang dikejar target, yang apa ya udah sama owner yang harus ya tired lah, waktunya itu tired banget lah. Oke. Biasanya tuh pasti ada di coffee shop atau di kedai. Iya. Iya sih. beberapa ada kayak gitu. Nggak mungkin masa di bazar. Iya, kamu Dia ketong setan. Karena kalau dikerjain gitu kan kalau di rumah Anak berisi. kopi habis. Oh, biar. Iya. Ya, Harus tapi turun lagi, Betul. kerjain kopi lagi. Dan tadi gua sampai mana ya di sana? Ah, jadi Nah, keganggu lah ya. kalau misalnya di ada tempatnya ada yang kopi ngerjain kopi habis, waiters tambahin. Gitu. Iya. Nah, Turun jadi bawah kan, enggak? Hah? Akhirnya turun bawah juga. Iya, soalnya lantai dua. Lantai di bawah. Turun bawah, turun ke bawah. Iya. Sama aja mau. Tapi kan nggak repot. Dia turun, waiternya naik. Ya, tapi ketemu di jalan. COD. Sering nganter. Langsung buyar lagi. Tadi boleh kerjain apa ya? Percuma. Berarti bikin coffee shop jangan di dua lantai. Itu mengganggu ya kan? Kalau sekali di dua lantai ya harus ada waiters di atas. harus. Iya biasanya tuh di lantai 2. Apa serem? Biasanya gitu. Enggak tinggi-tinggi banget. Jadi kayak tadi harus Iya. turun lagi Ah, apa gitu. iya, Kalau jangan lantai tinggi-tinggi. 2 kan sedang lah. Sedang Sedang. ya. Minimal pokoknya pala bisa ngongok gini lah, woi. Jadi kan lu gelas kosong lempar aja. Habis itu kan. Bener, gua suka banget idenya. Iya, yes. Biasanya tuh di lantai 2 dibikinnya kalau yang buat kerja atau buat apa. Iya. Biasanya dibikin di Iya. lantai 2. Tapi biar sepi kali bang ya? Apa? Maksudnya biar nggak terganggu gitu ya? Ya biasanya kan gitu. Kalau udah di 3 lantai, di 2 kan nih kedap nih. Ya jadi yang atas mau Berisik. berisik atau apa gitu kan Nggak kedengeran. Biasanya sih kayak gitu. Benar. Ya berarti sebenarnya dari sini kita bisa nyimpulin sih. Kalau menurut gua ya dari obrolan ini, kalau ternyata tuh nyawa sebuah coffee shop sendiri itu bukan cuma di kopinya doang sih men, tapi di tempatnya juga. Iya, dari tempatnya. Gitu. Ibaratnya kalau lu ya kayak manusia lah, kalau lu ngurus muka lu otomatis orang bakal tertarik ngeliat lu. Sesimpel itu sih kayaknya. Biarpun leher hitam gitu maksudnya. Apanya? Bendera Irak loh. Bener lah, Ira. Kayaknya gini aja sih sebenarnya. Lu kalau mau mancing ikan kan, Nah, mau mancing ikan lu mau dapet ikan apa nih gitu. Kalau Contoh. misalnya mau ikan lele kan biasa-biasa aja. Iya. Nah, kalau yang mahal kan ikan di laut tuh. Oh. Ikan mahal, Oke. ikan mahal. Yes, Nah, berarti kan lu harus ngasih lebih dari itu kan kalau lu narik Bener banget sih. istilahnya Oh, margin bener. lo atau apa lo kan berarti lo harus ya, tempat lo harus Iya. bagus ininya kayak gimana Iya. dari kopinya juga enak Nemo emang nemo. ininya jadi ya itu ya pasar-pasar lo dapetnya kayak gitu. Nah kalau misalnya lu udah yang mau di tengah-tengah ya udah nggak apa-apa gitu. Makanya kalau gue bilang kalau usaha itu ya mau apapun ya, mau arsitek kayak mau coffee shop kayak mau kedai kayak gitu, yang harus dilihat tuh siapa sih yang mau ambil gitu. Iya. Nah, Iya. target. Jadi Bener. Dari awal Jadi- diobrolin ya. jadi lu nggak terlalu berlebihan gitu. Tempat lu misalnya lu mau ngambil anak pelajar atau mau anak sekolah atau apa, misalnya uang jajannya berapa sih gitu atau Iya. berapa sih, lalu ngasih tempat yang mewah banget gitu. Kurang Kan nggak mahal. ada kan gitu. Bener. sama betul, orang. betul.
Makanya segala sesuatunya itu ya pasti lu harus targetnya dulu. Jadi target lu siapa, disesuaikan lah tempat lu gitu. Nah, dengan dari tempat lu udah sesuai ini, lu bisa rinci tuh budget lu berapa sih, budget kayak gini berapa sih gini. Oke. Jadi nggak berlebihan lah apa yang lu keluarin, apa yang lu bikin gitu. Oke. Sip. Dari segi bisnis sih sebenarnya. Siap. Berarti dari sini kita bisa tahu kalau ternyata arsitek itu juga berpengaruh men terhadap coffee shop, Pengembangan yang lain. Pengaruh benar, dan nggak cuma coffee shop doang, nggak cuma coffee shop doang. Nah, Banyak ya. iya, so kayaknya dari sini kita dapat ilmu ya. Kalau misalnya buat nyewa arsitek itu juga nggak mahal-mahal banget. Arsitek juga menyesuaikan, mereka juga ngerti gitu. Iya. Tapi yang pasti nggak murah juga. Lu juga tahu diri. Iya. Jangan mentang-mentang nggak mahal, lu kasih murah. Jadi gini, gue mau tambahin gini. Jadi kalau lu ngerjain sendiri sama dengan nama arsitek, ini arsitek ini bisa menyesuaikan apa yang lu mau, misalnya gitu. Dari misalnya lu sama orang yang bukan arsitek lah gitu. Dia kalau arsitek itu bisa minimalis harga dari segi bahan bangunan. Apa sih yang kira-kira kalau misalnya kayu alternatifnya apa sih yang murah? Nah, arsitek itu pasti tahu barang-barang mana yang kira-kira itu Sesuai budgetnya. tapi looknya itu tetap bagus gitu. Tetap Iya. bagus dia. Jadi kadang-kadang ya dari segi ruangan, menyusun apanya, biar compact tuh kayak gimana sih gitu kan? Itu biasanya arsitek mikirin seperti itu sih. Jadi kalau misalnya kalau lu berkarya sendiri lah istilahnya, oh gue bikin sendiri, gue mau kayak gini, itu biasanya tadinya lu punya budget misalnya 20 juta, itu bisa bakalan Jadi lebih lebih. Iya, gitu. jadi lebih. Kayaknya ada yang kurang deh kayak gini deh. Lu udah bikin gini, kayaknya ada yang kurang gini deh. Iya. Karena lu nggak dari awalnya tuh nggak dikonsepin dulu gitu. Jadi kan kalau lu dikonsepin dari awal, oh udah kelihatan nih bagusnya kayak gimana, kurangnya gimana. Jadi dari yang budget yang kita punya, kita aplikasikan segini, ini jadinya kayak gini nih. Nah, dari jadi kayak gini, pakai bahan-bahannya apa aja nih? Nah bisa di minimalisir juga gitu. Bisa Itu. meminimalisir. Jadi arsitek itu juga seni bro, karya juga gitu. Itu nggak cuma orang yang gambar dan karena banyak banget tuh pasti orang-orang yang mikir kayak, aduh arsitek gua harus bayar sekian gitu cuma buat orang ngegambar, men gila kalau kayak gitu. Nah Mindset, itu itu semua diperhitungkan bro, nggak setiap sudut dari rumah lu nantinya itu bakal diperhitungkan sama arsitek. Sama Iya, kayak semuanya. ibaratnya kalau kita bandingin ke kopi juga, ya setiap takaran kopi juga ada hitungannya kan. Ya sama arsitek juga buat bikin rumah atau bikin bangunan ada hitungannya. Sama ya, sama kayak barista juga lah. Barista sama nih semuanya gitu. Yang ngebedain apa sih yang mahal barista satu sama barista yang lain gitu. Dia menciptakan kopi itu gimana gitu. Yang mahal itu dia mikir bikin kopinya gimana, bukan pas jadi kopi. Ini kopi enak, gimana nih bikinnya? Treatment apa yang dia pakai? Ya, dia mikir kayak apa nih? Konsep atau apa nih bikin kopi kayak gini, jadinya kayak gini. Nah orang yang taunya minum, wah ini misalnya gitu. Ya cuman kopinya doang, tapi behind the scene-nya dia bikin kopi ini, Iya, behind the scene-nya. terus dijual harga segitu, layak nggak dijual harga segitu? Nah yang mahal itu kan behind the scene-nya bikin kopi ini. Prosesnya ya. Jadi ide, Benar. ya apa yang ya biasa kan kalau kita ngide nggak mungkin nyari sama orang kan, nggak Iya. bisa beda sama orang. Nah itu yang mahal sebenarnya. Nah kalau lu bilang harganya berapa sih gitu, ya kalau menurut gua ide itu lu nggak bakalan bisa bayar. Iya, benar. Apalagi misalnya gua minta gratisan dong desain, nah lu tuh nggak menghargai. Tidak menghargai. Iya, tidak menghargai. Benar. Biasanya gitu tuh. Apa Ya kayak lu misalnya gini bikin kopi gini, tahu enak nih misalnya gitu, tuh gini aja. Kan pasti yang baristanya juga anjing udah bikin Udah apa dihargai. capek Iya, gini cuma segini doang harganya. gitu. Ya itu sih sebenarnya ya ide originalitas itu yang mahal sebenarnya. Ya, jadi hargai sebuah karya karena menciptakan karya impian kita sendiri aja itu udah mahal bro, apalagi menciptakan impian Impian orang orang lain. lain. Ya enggak, so thank you banget nih bang, Ya. udah share-share tentang arsitek Iya, gitu. Hmm. Yang ternyata arsitek tuh sama kopi tuh deket banget apa ya gitu ya sih.
So kita sudah ya video hari ini. Kalau misalnya kalian suka di like, kalau nggak suka ya udah nonton aja. Gitu. Ngabisin waktu lu juga nganggur aja. Gitu aja. Oke. Kita pamit undur diri. Gue Deo. Gua Elmoy_BB_. Gua Hendra. Gua Sakna. Jangan lupa follow Brother Rista. Jangan lupa follow Bang Saya Studio. Sai Studio. Kita pamit undur diri. Bye bye. Kita cheers kali ya. Ya, cheers. Terakhir Brother Rista. Nih bang, Bang. cheers. Cheers. 3, 2, 1. Cheers.